Pada matematika program wajib, di sini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelumnya kita harus mengerti terlebih dahulu tentang kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya pada materi ini adalah dapat menyusun sistem persamaan 3 variabel dari masalah kontekstual dan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan 3 variabel. Yang pertama, kita mengerti terlebih dahulu bentuk-bentuk persamaan. Sekarang kita belajar tentang persamaan dengan persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel di sini yang pasti pertama itu dia variabelnya cuma satu. Bisa X, bisa Y, bisa P, ataupun dengan variabel-variabel yang lainnya. Di sini contohnya adalah 4X plus 3 sama dengan 9, 6 plus 7P sama dengan 20, dan 2R sama dengan 3 ditambah 9. Tiga-tiganya adalah contoh dari persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel atau biasa disebut dengan PLSV adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel perangkat satu. Bentuk umumnya adalah AX plus B sama dengan C. Dengan A, B, C adalah nilai bilangan real dan A itu tidak boleh sama dengan 0. Di sini kalau misalnya persamaan linear satu variabel ini penyelesaiannya mudah, hanya dengan satu persamaan itu aja kita langsung bisa menyelesaikan permasalahannya. Tapi kalau di persamaan linear beberapa variabel-variabel yang berikutnya kita harus mempunyai beberapa persamaan untuk menyelesaikannya. Selanjutnya adalah persamaan linear dua variabel atau PLDV, yaitu kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan memiliki dua variabel dan masing-masing berpangkat satu. Persamaan linear baik itu satu variabel, dua variabel, atau tiga variabel, dia sama-sama berpangkat satu. Di persamaan linear dua variabel ini, bentuk umumnya adalah AX plus BY sama dengan C. Sama, A, B, C-nya harus termasuk bilangan real dan yang mempunyai variabel tadi, koefisiennya tidak boleh sama dengan 0. Contoh dari persamaan dua variabel di sini adalah 4x plus 6y sama dengan 6, 7n kurang 2n sama dengan 4. Di sini untuk menyelesaikan persamaan linear dua variabel di sini kita membutuhkan dua persamaan. Jadi kalau misalnya dia satu variabel cukup dengan satu persamaan. Kalau dia mempunyai dua variabel, kita harus mempunyai juga dua persamaan untuk menyelesaikannya. Begitupun juga dengan persamaan linear tiga variabel. Kita harus mempunyai tiga persamaan. Sistem persamaan linear variabel di sini tadi yang sudah saya sebutkan. Untuk menyelesaikannya, kalau misalnya dua variabel, dia harus mempunyai dua persamaan untuk bisa diselesaikan. Di sini persamaan bakunya itu adalah AX plus BY sama dengan P, dan yang kedua persamaannya adalah CX plus DY sama dengan Q. Dua-duanya memenuhi dan membentuk sistem persamaan linear dua variabel.
Metode penyelesaiannya adalah metode substitusi, metode eliminasi, dan metode gabungan. Metode gabungan itu metode yang di dalamnya itu ada eliminasi dan substitusi. Metode substitusi di sini baik untuk persamaan linear 2 variabel atau persamaan linear 3 variabel sama metodenya, yaitu persamaan yang caranya menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan lain. Langkah-langkahnya adalah pilih salah satu persamaan yang paling sederhana, kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y atau Y sebagai fungsi X. Di sini kita misal kita mempunyai persamaan dua variabel, kita tuh harus menyatakan X sama dengan dari dua variabel tersebut, atau Y sama dengan X sama dengan atau Y sama dengan dari persamaan tersebut. Nah, habis kita sudah mempunyai persamaan dengan X sama dengan atau Y sama dengan, selanjutnya kita dapat mensubstitusikan X atau Y tersebut pada langkah 1 ke persamaan yang lainnya. Contohnya di sini ada persamaannya adalah X min 10 Y sama dengan 23 dan 3X min 5 Y sama dengan 19. Di sini X min 10 Y-nya kita jadikan X sama dengan, berarti kita dapat fungsi barunya yaitu X sama dengan min 10 Y pindah ruas ke kanan jadi plus X sama dengan 10 Y plus 23. Nah, kan sudah dapat X sama dengannya. Terus kita masukkan ke persamaan yang satunya, ke dalam X yang ada di persamaan kedua. Berarti 3X min 5Y sama dengan 19. X-nya itu kita masukkan 10Y plus 23-nya. Sehingga 3 kali 10Y plus 23 dikurang 5Y sama dengan 19 adalah 30Y ditambah 69 kurang 5Y sama dengan 19. Yang ada Y-nya dijumlahkan atau dikurangkan. Yang tidak ada Y-nya disatuin sama yang nggak ada Y-nya atau nggak ada variabelnya. Di sini ada 30 dikurang 5 sama dengan 25Y. Terus 69-nya pindah ruas ke kanan jadi minus. Berarti 19 dikurang 69 adalah min 50. Sehingga Y-nya dapat kita tentukan yaitu min 50 dibagi dengan 25. Hasilnya adalah min 2. Sehingga tadi kan X sama dengannya masih berupa fungsi yaitu 10Y plus 23. Terus yang di langkah keduanya kita mendapatkan nilai Y-nya sama dengan min 2. Nah, min 2 di sini kita masukkan ke dalam fungsi X sama dengan tadi, yaitu kita masukkan ke dalam 10Y plus 23. Berarti 10 dikalikan min 2 ditambah 23 sama dengan min 20 ditambah 23 sama dengan 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 3, min 2. Kenapa 3 duluan? Kenapa nggak min 2 duluan? Karena himpunan penyelesaian di sini urutannya adalah X, Y. Sehingga X-nya tadi kita dapat 3 dan Y-nya kita dapat min 2. HP-nya menjadi 3, min 2. Selanjutnya adalah metode eliminasi. Metode eliminasi yaitu caranya adalah menghilangkan salah satu variabel. Gimana cara menghilangkan salah satu variabelnya? Yang pertama, perhatikan koefisien X atau Y-nya. Jika koefisiennya sama, tinggal lakukan operasi pengurangan atau penjumlahan. Tinggal dikurangkan atau dijumlahkan aja. Kalau misalnya dia plus kedua-duanya, berarti cara menghilangkannya dengan dikurangkan. Nah, kalau misalnya dia salah satunya ada yang minus,
satunya minus, satunya plus, berarti operasinya adalah penjumlahan. Kalau misalnya dia kedua-duanya minus, berarti operasinya adalah pengurangan. Karena minus dikurang minus, jadinya dia dua-duanya habis. Atau mendapatkan hasil sama dengan 0. Terus yang kedua, jika koefisiennya berbeda, samakan koefisiennya dengan cara persamaan yang pertama itu dikalikan berapa, persamaan yang kedua juga dikalikan berapa. Yang misalnya kan kita mau menghilangkan x, berarti x di kedua persamaan ini koefisiennya harus sama. Nah, gimana cara menyamakannya? Menyamakannya kita lihat, kita mau menjadikan koefisiennya sama-sama bernilai berapa. Sehingga kalau misalnya dia sudah tahu mau menyamakan koefisiennya itu dengan nilai berapa, tinggal kita kalikan. Misal persamaan 1 x-nya 3, persamaan 2 x-nya 5. Berarti kedua persamaan tersebut salah satunya kita kalikan 5, salah satunya kita kalikan 3. Dimana yang x-nya itu 3 berarti dikalikan 5. X-nya itu 5 berarti dikalikan 3. Berarti kan sama-sama nilainya sama-sama 15. Jadi nanti tinggal dikurangkan. Itu adalah cara dari yang B. Jika koefisiennya berbeda, samakan koefisiennya dengan cara mengalihkan persama-samaannya dengan konstanta yang sesuai. Lalu lakukan seperti langkah yang A. Kalau sudah sama, tinggal dijumlahin atau dikurangin. Dan lakukan kembali langkah pertama untuk mengetahui nilai dari variabel yang lainnya. Contohnya seperti ini. Di sini koefisien pada persamaan pertama itu 3, yang kedua itu 5. Jadinya yang persamaan pertama itu kita kalikan 3, yang persamaan kedua itu kita kalikan 2. Di sini kita akan menggunakan Y. Berarti kita menyamakan koefisiennya menjadi 12. 4 dikali berapa jadi 12? 3. 6 dikali berapa jadi 12? 2. Berarti yang persamaan pertama dikalikan 3, persamaan kedua dikalikan 2. Sehingga Y-nya sama-sama 12. Selanjutnya kita dapat menghilangkannya dengan operasi pengurangan. Jadinya min 12 dikurang min 12 sama dengan 0. Yang tersisa adalah 9x dikurang 10x sama dengan min x. Terus 9 sama 12 ini dapat dari mana? Kalau kita tujuannya untuk menghilangkan Y. Awalnya tujuannya untuk menghilangkan Y, tapi di perkalian di sini dikalikan untuk semua ruas di setiap persamaan. Persamaan 1 dan 2 sama-sama dikalikan sesuai pengalinya. Persamaan yang pertama itu pengalinya adalah 3, berarti persamaan pertama ruas kiri itu dikalikan 3, ruas kanan juga dikalikan 3. Sebelum sama dengan itu dikalikan 3, sesudah sama dengan juga dikalikan 3. Sehingga kan didapat 9x kurang 12y sama dengan 9. Begitupun juga dengan persamaan yang kedua. Sehingga didapat min x sama dengan min 3, x-nya sama dengan 3. X-nya sudah ketemu. Lanjut kita ke mencari Y-nya. Di sini kan kita belum metode gabungan, berarti satu-satu metodenya. Tadi metode substitusi, sekarang metode eliminasi. Karena kita tidak langsung memasukkan nilai X kepada persamaan, selanjutnya kita mencari nilai Y-nya dengan cara yang sama, yaitu dengan mengeliminasi variabel X-nya atau menghilangkan variabel X-nya. Berarti yang pertama
persamaan pertama kita kalikan 5, persamaan kedua kita kalikan 3, sehingga X-nya sama-sama berjumlah 15. Operasinya apa? Operasinya adalah pengurangan. Berarti min 20 dikurang min 18 sama dengan min 2Y. Terus 15 kurang 18 sama dengan min 3, sehingga Y-nya didapat 3/2. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 3,3/2. X, Y berarti 3,3/2. Untuk yang gabungan di sini, kita menggabungkan dua metode tadi, eliminasi dan substitusi. Biasanya yang pertama yang digunakan itu adalah eliminasi. Kita menghilangkan salah satu variabel dulu untuk mendapatkan nilai variabel yang lainnya. Terus kalau sudah nilai variabel yang lainnya dapat, kita substitusikan ke persamaan yang paling sederhana. Jadinya nanti kedua nilai variabel tersebut dapat kita tentukan. Metode eliminasi substitusi di sini kita hanya melakukan tergantung soalnya ya. Kalau soalnya mudah seperti contoh di sini, kita hanya melakukan beberapa kali ataupun bisa sekali saja metode eliminasinya. Selanjutnya, kalau kita dapat nilai variabel salah satu dari nilai dari salah satu variabel di persamaannya, kita dapat mensubstitusikan nilainya tersebut ke dalam persamaan yang lainnya. Seperti ini, eliminasinya digunakan untuk mendapatkan nilai variabel X. Dan selanjutnya substitusinya dipakai untuk mensubstitusikan X sama dengan 3 ke persamaan 1 untuk mendapatkan nilai Y-nya. Sehingga penyelesaiannya adalah 3,3/2. Dari 3 metode tadi, untuk soal yang sama, kalau misalnya prosesnya benar, tiga-tiganya tadi pasti nilainya sama kalau prosesnya benar. Kalau nilainya salah satunya ada yang beda, berarti dalam prosesnya di metode yang digunakan tadi berarti ada yang salah. Kenapa ada 3 metode ini? Untuk kalau misalnya salah satu metode yang kita lakukan itu ada yang salah, kita dapat mencoba ke metode lainnya. Oh, benar nggak tadi metode yang saya lakukan? Kalau ada yang salah, bisa dibaiki di metode yang lainnya. Jadi kita tuh ada 3 cara untuk menyelesaikan masalah persamaan linier ini. Meskipun pada linear 2 variabel atau 3 variabel. Lanjut ke persamaan linear 3 variabel atau PLTV. Adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan memiliki 3 variabel dengan masing-masing tetap berpangkat 1. Di sini A, B, C-nya dia juga masih termasuk ke dalam bilangan real. Dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Sistem persamaan linear variabel ini bentuk umumnya adalah seperti ini. A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1. Persamaan yang kedua juga gitu, persamaan yang ketiga juga gitu. Berarti nanti himpunan penyelesaiannya ada 3. X, Y, Z. Penyelesaiannya seperti yang 2 variabel tadi, 3 variabel ini kita harus menggunakan 3 persamaan untuk menyelesaikan permasalahan persamaan linear 3 variabel ini. Metode penyelesaiannya di sini bisa satu-satu, bisa substitusi sendiri, bisa eliminasi sendiri.
cuma di sini eliminasi dan substitusi kalau kita proses sendiri-sendiri itu prosesnya akan lama, sehingga kita bisa menggunakan metode gabungan di sini untuk lebih memudahkan kita. Sama tadi metode substitusinya di persamaan dua variabel. Di sini kita juga memilih salah satu persamaan yang paling sederhana, kemudian dinyatakan sebagai fungsi dari salah satu variabel. Misal kita memasukkan, ini kan substitusi, berarti kita memasukkan fungsi salah satu variabel sama dengan gitu kan, berarti bisa X sama dengan, Y sama dengan, atau Z sama dengan. Nanti persamaan salah satu variabel itu kita masukkan ke persamaan yang lainnya gitu. Kalau sudah kita masukkan langkah yang pertama ke langkah yang kedua, nanti kita di langkah yang kedua itu menemukan persamaan baru. Nah, persamaan baru tadi dapat kita masukkan ke ke langkah yang selanjutnya. Biasanya kalau misalnya sudah 3 kali langkah di persamaan persamaan linear 3 variabel ini, kita akan mendapatkan nilai variabelnya. Selanjutnya tinggal dimasukkan lagi ke dalam persamaan yang lainnya, seperti metode substitusi di persamaan linear 2 variabel. Contohnya seperti ini. Kita kan udah punya 3 persamaan. Selanjutnya kita menentukan fungsi kita di sini menentukan fungsi Y sama dengan, berarti kita nyari persamaan yang paling sederhana, yaitu di sini kita memakai persamaan yang ketiga, yaitu Y sama dengan min 5X min 2Z plus 21 menjadi persamaan keempat. Selanjutnya persamaan keempat ini kita masukkan ke dalam persamaan yang ada Y-nya, sehingga Y sama dengan tadi kita dapat masukkan ke persamaan itu. Terus kalau sudah ada persamaan yang baru, yaitu di sini kita dapat min 8X min Z sama dengan 20. Nah, kita masukkan Z-nya ini ke dalam persamaan kedua. Persamaan kedua itu apa? Persamaan kedua itu adalah 3X kurang Y tambah 4Z. Didapatkan 3X kurang Y-nya dimasukkan min 5X min 2Z plus 21 ditambah 4Z. Berarti sama dengan berarti sama dengan 8X plus 6Z sama dengan 40. Itu untuk persamaan yang ke-6. Jadi setiap langkah itu kita menemukan persamaan baru untuk kita substitusikan ke persamaan selanjutnya. Dari persamaan yang baru tersebut, persamaan 5 dan persamaan 6, kita bisa membuat fungsi variabel sama dengan, yaitu di sini adalah kita membuat fungsi Z sama dengan dari persamaan min 8X kurang Z sama dengan min 20. Sehingga Z-nya kita bisa mendapatkan min 8X tambah 20. Masuk ke persamaan yang baru lagi, yaitu persamaan 7. Nah, sudah masuk ke persamaan 7, persamaan 7 ini kita masukkan ke persamaan 6, yaitu 8X plus 6Z. Z-nya tadi kita masukkan min 8X plus 20, didapat 8X dikurang 4, 8X tambah 120 sama dengan 40. 8 kurang 48 itu min 40X, berarti sama dengan 40 dikurang 120 sama dengan
didapat min 80. Berarti X-nya sama dengan 2. Terus, karena kita sudah dapat X sama dengan 2, masukkanlah ke persamaan yang paling sederhana tadi, yaitu Z sama dengan min 8X plus 20. Masukkan X-nya 2. Berarti min 8 dikali 2 tambah 20 sama dengan 4. Dapat Z-nya adalah 4. Masukkan ke persamaan Y yang Y sama dengan. Di sana kan ada X sama Z yang sudah diketahui nilainya. Tinggal dimasukkan saja ke dalam persamaan yang akan kita substitusikan nilainya. Jadi kita dapat penyelesaiannya adalah 2,3,4 X, Y, Z. Metode eliminasinya di sini sama kayak yang bersama linear dua variabel. Di sini kita mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabelnya untuk mendapatkan nilai variabel yang lain. Berarti langkah-langkahnya yaitu pertama, eliminasi dulu salah satu variabelnya, terus selesaikan sistem persamaan dua variabelnya. Terakhir, substitusikan nilai-nilai variabel yang diperoleh dari langkah kedua ini. Di sini, kenapa kita nggak bisa langsung 3 persamaan ditulis langsung? Di sini kita harus penyelesaiannya tuh harus 2 persamaan dulu, 1 sama 2 atau 1 sama 3 atau 2 sama 3 untuk mendapatkan persamaan yang baru. Terus persamaan yang baru itu bisa kita lakukan eliminasi lagi sama persamaan yang belum dieliminasi. Kita langsung ke contoh. Metode eliminasi. Di sini kita mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Selanjutnya kita eliminasi juga persamaan 2 dan 3. Jadi kita di sini 2-2. Sistemnya itu 2 persamaan, 2 persamaan. Itu. Yang pertama kita mau menghilangkan Y-nya. Berarti koefisiennya harus sama-sama 2. Sehingga yang persamaan pertama dikali 1, ruas kiri dan ruas kanan dikali 1, persamaan kedua ruas kiri dan kanan dikali 2. Dengan Y-nya kita operasikan dengan penjumlahan, sehingga didapat 8X ditambah 11Z sama dengan 60. Terus yang kedua, eliminasi yang kedua kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Karena Y-nya sudah sama, koefisiennya adalah 1, berarti kita langsung jumlahin. Kenapa dijumlah? Karena di sini ada salah satunya ada memiliki tanda minus. Satunya minus, satunya plus. Berarti operasi yang diperlukan adalah penjumlahan. Sehingga didapatkan 8X plus 6Z sama dengan 40. Terus di langkah yang selanjutnya, persamaan yang baru tadi, persamaan 4 dan 5 tadi, kita bisa eliminasi lagi. Berapa kali eliminasi itu tergantung dengan seberapa mudahnya koefisien pada suatu variabel itu dioperasikan. Kalau misalnya dia agak susah, berarti eliminasinya agak panjang. Menemukan nilai suatu variabelnya juga agak panjang. Karena ini soalnya lumayan mudah, kita memerlukan 3 kali eliminasi, setelah itu kita substitusikan. Berarti di sini kita menggunakan metode gabungan ya.
Berarti di sini eliminasi yang ketiga itu adalah eliminasi persamaan 4 dan 5. Karena X-nya sama-sama 8, berarti tinggal dikurangkan sehingga didapatkan nilai Z dari variabel Z-nya, yaitu 4. Z sama dengan 4. Terus karena Z-nya tadi sudah dapat, kita balik ke persamaan 4 dan 5 tadi. 4 dan 5 tadi kan ada Z-nya. Terus karena kita sudah dapat Z, berarti Z-nya itu dihilangin untuk kita bisa mendapatkan X-nya. Sehingga di sini persamaan yang keempat itu dikali 6, yang kelima itu dikali 11. Dia di sini Z-nya sama-sama positif, sehingga operasi yang digunakan adalah negatif atau pengurangan. Sehingga didapat 48 kurang 88 adalah min 40. Variabelnya X sama dengan 360 dikurang 40 sama dengan min 80. X-nya didapat sama dengan 2. X dan Z-nya sudah diketahui, 2 dan 4. Selanjutnya kita masuk ke substitusi. Substitusi nilai X dan Z-nya ke persamaan 2, yaitu 3X min Y ditambah 4Z sama dengan 11. Dimasukkan X dan Y-nya, X dan Z-nya, sehingga didapat 3 dikali 2 dikurang Y ditambah 4 dikali 4 sama dengan 19. 6 dikurang Y ditambah 16. 6 ditambah 16 itu 22. Berarti min Y ditambah 22 sama dengan 19. Dua-duanya pindah ruas ke kanan untuk kita bisa mendapatkan Y. Sehingga Y-nya di sini min Y sama dengan 19 dikurang 22. Min Y sama dengan min 3. Y berarti sama dengan 3. Sudah didapatkan 3 nilai dari 3 variabel tadi. Terus selanjutnya kita masukkan nilai-nilai variabel-variabel tersebut ke dalam himpunan penyelesaiannya. Dengan ketentuan urutannya adalah X, Y, Z. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2, 3, 4. Itu kalau soalnya diminta tentukan nilai masing-masing variabelnya. Kalau misalnya soalnya kita kembali menentukan hasil dari selain disuruh sebutkan nilai masing-masing variabel, biasanya di soal itu kita disuruh menentukan berapa sih kalau misalnya masing-masing nilai variabel itu kita kalikan lagi dengan koefisien terbaru. Misal didapatkan tadi X, Y, Z-nya adalah 2, 3, dan 4. Kalau misalnya kita masukkan, kita buat persamaan baru lagi dengan nilai variabel-variabel tersebut sudah diketahui. Misal X ditambah 2Y ditambah 3Z, berarti kita masukkan X-nya itu 2, Y-nya 2 dikali Y itu 2 dikali 3, terus 2 dikali Z itu berarti 2 dikali 4. X tambah 2Y tambah 2Z berarti 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. Berarti sama dengan 2 tambah 6 ditambah 8. Berarti sama dengan 16. Itu biasanya yang ditanya itu 2. Bisa masing-masing nilai variabel suruh nentuin sama kita masukkan nilai variabel tersebut ke persamaan yang barunya. Gitu. Di sini untuk materi ini
kita dapat mengaplikasikannya ke dalam gimana materi ini kita aplikasikan ke dalam ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Di sini kita dapat hikmahnya adalah pentingnya menggunakan prinsip keadilan. Keadilan dalam Islam adalah mengatur semua segi kehidupan manusia secara seimbang dan menyeluruh. Mengapa prinsip keadilan di sini kita masukkan? Karena pada materi ini kita dituntut untuk menyelesaikan ruas di sebelah kiri sama dengan sebelah kanan kan, entah itu di 2 variabel atau 3 variabel. Itu berarti kan kalau misalnya X, Y, Z-nya itu ketemu, berarti ruas kanan itu sama dengan ruas kiri. Atau ruas kiri itu kalau kita sudah mengalihkan koefisien dengan variabelnya tadi, ditambahkan dengan nilai dan koefisien variabel yang selanjutnya, maka penjumlahannya itu sama dengan hasil dari yang di sebelah kanan tadi. Berarti kan ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti ada kesamaan, ada keadilan dari masing-masing variabel itu harus kita tentuin, harus kita kalikan dengan koefisien yang ada. Benar apa enggak kiri sama kanan itu nilainya sama gitu. Mempelajari prinsip keadilan juga sesungguhnya mendekatkan diri kita kepada ketakwaan yang sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan keadilan karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari hikmah yang dapat kita sampaikan ini, semoga kita dapat menggunakan materi ini dan dapat menggunakan hikmah yang tersirat di dalamnya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.